akan mendengarkan warta. Suara Napiri, Minggu 21 Agustus 2022. Pimpinan dan Majelis Jemaat Gemina Krision mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Damai sejahtera dan sukacita untuk kita semua. Jika ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kami minta untuk berdiri untuk perkenalan sejenak. Persilakan Bapak Ibu, kalau ada yang baru pertama sekali beribadah, kami persilakan untuk berdiri. Tidak ada, terima kasih. Perhatian, bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terlambat hadir dalam ibadah, diharapkan pada waktu foto tidak berjalan menuju tempat duduk hingga selesai foto. Selama beribadah berlangsung, diharapkan tidak mengaktifkan HP atau di silent saja, agar ibadah berjalan dengan tertib dan menjadi berkat bagi jemaat. Bagi semua jemaat yang beribadah di gereja supaya tetap mengikuti protokol kesehatan, pakai masker dan jaga jarak. Kepada jemaat yang tidak bisa beribadah secara tatap muka, bisa beribadah secara online live streaming melalui Facebook Gemina Krision Mareni. Yang kedua, ucapan terima kasih. Seluruh majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Febriaman Haraka yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan hamba-Nya. Yang ketiga, sehubungan dengan konferensi resort Minggu 11 September 2022, dimohon kepada setiap komisi dan panitia dalam kemajelisan gereja untuk membuat usulan program pelayanan periode Oktober 2022 sampai September 2023 dan akan dibicarakan dalam rapat majelis minggu depan tanggal 28 Agustus 2022 setelah ibadah minggu. Yang keempat, perjamuan kudus. Dalam ibadah minggu depan tanggal 28 Agustus kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari seluruh jemaat untuk mempersiapkan diri. Yang kelima, pembacaan Alkitab setahun. Bapak Ibu dan saudara-saudari diharapkan untuk membaca Alkitab setiap hari secara berurut sehingga kita dapat memahami firman Tuhan lebih baik dan iman kita bertumbuh. Pembacaan Alkitab akan selesai dalam 1 tahun jika membaca 3-4 pasal dalam sehari. Daftar ayat-ayat firman Tuhan yang akan kita baca setiap hari dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Yang keenam, keuangan. Terima kasih untuk seluruh anggota jemaat yang telah memberikan persembahan-persembahan, baik persembahan ibadah umum, persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Adapun daftar persembahan-persembahan kita dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun mulai tanggal 21 Agustus sampai 27 Agustus. Tanggal 21 Agustus Ibu Santi atau Nyonya Mulia Nathanael. Tanggal 28 Agustus, tanggal 20 Agustus Saudara William Timotius Filipus. Tanggal 24 Agustus Bapak ARM Sihombing, Ibu Picis Nyonya B Tampu Bolon, Bapak PA Siregar. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Pokok-pokok doa kita dapat kita lihat di warta kita, demikian juga daftar pelayanan kebaktian umum, kebaktian PWMI, P2MI, PRMI dan sekolah minggu. Demikian warta kita untuk pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam rangka 17 Agustus, Hari Kemerdekaan, mari kita memberikan yel-yel kemerdekaan. Kita 3 kali, saya angkat. Merdeka! 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 Amin. Dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2022, maka dalam ibadah minggu hari ini kita akan mengawalnya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Saudari Veronica Tan dan dilanjutkan mengeningkan cipta yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Arisman. Seluruh jemaat saya undang untuk bangkit berdiri.
pahlawan kita yang telah berjuang di medan perang dan mempertahankan kemerdekaan RI, dan untuk mengenang jasa pengorbanan bahkan mati sebagai martir hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan sebagai misionaris dan pemberita Injil, dan mendoakan keluarga yang telah mereka tinggalkan. Marilah kita mengheningkan cipta, hening cipta dimulai. Hening cipta selesai, seluruh jemaat kami persilakan duduk. Jemaat dikasihi Tuhan, untuk memulai ibadah kita ini, marilah kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh mulai. Amin. Kita akan memberikan sukacita kita kepada Tuhan. Kita akan mengangkat pujian sukacita kusembakau. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan adalah bagianku,
kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita angkat pujian, janganlah kau tinggalkanku. Janganlah kau tinggalkanku, dengar doaku. Bila ada yang kau panggil, jangan buangku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Bila ada yang kau panggil, jangan buangku. Di hadapan tata Tuhan, ku bersamamu. Dengan imanku berlutut, teguhkan aku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Bila ada yang kau panggil, jangan buangku. Kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas segala kasih karunia berkat Tuhan limpah rahmat yang sudah Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Teristimewa buat hari ini Tuhan masih memberi kami napas kehidupan, kesehatan untuk datang memuji serta memuliakan Engkau. Terima kasih untuk semuanya itu Bapa. Ajarlah jemaat-Mu di tempat ini untuk bersyukur untuk semuanya itu, sehingga hati kami semakin melekat kepadamu. Terima kasih Bapa, kami juga mohon pengampunan kepada Tuhan kalau masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam kehidupan kami. Baik itu menyakiti keluarga kami, sesama kami, jemaat. Tuhan sucikanlah dan kuduskanlah kami. Tuhan beri kami kekuatan iman sehingga kami boleh meninggalkan hal-hal yang tidak baik ini. Terima kasih Bapa di surga, pada saat ini jemaat Tuhan sudah siap untuk memuji serta memuliakan Engkau, untuk beribadah, memuji Engkau. Oleh sebab itu, kami mohon Tuhan sertailah kami, sehingga hati kami bertaut kepada Engkau. Segala sesuatu yang kami lakukan hari ini, hanya untuk memuliakan Engkau, memuji Engkau, mengucap syukur atas kehidupan kami. Dan biarlah melalui ibadah ini, Roh Kudus juga beserta kami, sehingga kami semakin bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan. Kami menjadi gereja-gereja Tuhan yang sempurna di akhir zaman, yang siap menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian Kirimlah Terang-Mu. Dan suara dari seberang, kirimlah terang-Mu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah
Teranglah terang Injil Tuhan pada umat semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bermazmur bagi Tuhan yang tertulis dari kitab Mazmur 103 ayat 1 hingga 14. Mazmur 103 ayat 1 hingga 14. Mari kita membacanya secara responsoria. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang peras. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntun, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Gloria Patri, hormat diberi. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad, dan hendaklah kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Sejenak kita akan mendengarkan persembahan pujian Bapak Johan dan Saudara Hales. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Percayalah bahwa janji Tuhan itu seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar untuk menolong kita. Biarlah pujian ini jadi berkat bagi kita semua.
Janji-Mu Tuhan selalu terjadi, tiada kata yang disia-siakan. Dalam perkataannya adalah kebenaran, seperti perak yang dimurnikan. Janji Tuhan seperti fajar yang bersinar di setiap pagi. Janji Tuhan selalu setia menuntunku. Pada janji-Mu hatiku percaya. Janji-Mu Tuhan selalu terjadi, tiada kata yang disia-siakan. Dalam perkataannya adalah kebenaran, seperti perak yang dimurnikan. Janji Tuhan seperti fajar yang bersinar di setiap pagi. Janji Tuhan selalu setia menuntunku. Pada janji-Mu hatiku percaya. Janji Tuhan seperti fajar yang bersinar di setiap pagi. Janji Tuhan selalu setia menuntunku. Pada janji-Mu hatiku percaya. Janji Tuhan selalu bersinar di setiap pagi. Janji Tuhan selalu bersinar di setiap pagi. Janji Tuhan seperti fajar yang bersinar Di setiap pagi pasti terjadi. Janji Tuhan selalu setia menuntunku. Pada janji-Mu hatiku percaya. Pada janji-Mu hatiku percaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk pujiannya, biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan memberikan persembahan, dan seperti biasa persembahan ke depan, dan kita iringi pujian dengan betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, tanah air kaya dan subur, lautan luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
bagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di banyak kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ayat yang ketiga, jemaat saya undang pakai berdiri. Yang hijau langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Dengan indah, damai dan teduh, bersada cita, jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita akan menyerahkan persembahan kita dengan pujian, mohon Tuhan memberkati. Jemaat silakan duduk. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya. Oleh sebab itu mari kita mempersiapkan hati kita dengan pujian, jadikanku berkat-Mu Tuhan. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, jadikanku berkat-Mu Tuhan. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Kita nyanyikan satu kali lagi, jadikanku berkat-Mu Tuhan. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang Bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang
mengucap syukur. Kalau kami dilayakkan untuk hadir di gereja-Mu ini, itu semua karena kemurahan-Mu dan kasih karunia. Kami mengakui bahwa sesungguh-sungguhnya kami tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi kami ingat pemilihan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu dan terima kasih untuk perhatian-Mu. Pada saat ini ya Bapa, kami menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk banyak hal yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Engkau telah memberikan kesempatan kami hidup, memberikan kesempatan kami untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang gagal. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk pelayanan, kami mengucap syukur untuk pekerjaan, anak-anak, istri kami, Engkau telah memberkati. Semuanya Bapa Engkau telah berkati. Suami kami dalam pekerjaannya juga Tuhan telah Engkau berkati. Terima kasih banyak ya Bapa. Dan kami berdoa untuk pelayanan GMI Nafirision di tempat ini. Baik pelayanan yang berhubungan pastoral, pelayanan yang dalam liturgi, dan pelayanan misi, Tuhan Engkau memberkati. Berkati hamba-Mu yang Kau tempatkan sebagai gembala jemaat, seluruh majelis yang telah Engkau pilih. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang Kau utus untuk melayani jemaat-Mu. Bahkan kami semua jemaat yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksi, diberkati oleh Tuhan. Kami meyakini dan beriman kepada Tuhan, bahkan memohon kepada Tuhan, agar pelayanan kami di GMI Nafirision menjadi saluran berkat bagi lingkungan kami, bangsa dan negara kami. Demikian kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang paling tahu dan memahami apa yang menjadi persoalan di tengah-tengah bangsa kami saat ini. Maka kami memohon kiranya Tuhan berkenan memberikan pemulihan dan Engkau berkati bangsa dan negara kami. Gereja-gereja Tuhan lintas interdenominasi di seluruh Indonesia bersatu hati menjadi saksi bagi bangsa dan negara kami. Demikian keamanan dunia juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat, yang bekerja dalam sejarah umat manusia, dan kami percaya bahwa keamanan dunia ini juga Tuhan sudah atur dalam kedaulatan-Mu yang agung. Kami berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19. Kami mengucap syukur pemerintah sampai saat ini telah melaksanakan tugas dengan maksimal, dan COVID ini bisa setiap hari ya Tuhan itu juga bisa reda. Dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan penanganan COVID ini dapat segera dilakukan dengan maksimal sehingga COVID ini tidak ada lagi di tengah-tengah bangsa kami. Demikian kami berdoa untuk jemaat yang sakit, yang Tuhan Engkau izinkan mengalami kelemahan tubuh. Kami bawa nama mereka di dalam tangan Tuhan untuk saudari kami Fredili yang saat ini masih mengalami kelemahan tubuh. Ya Tuhan, saya memohon kepadamu dalam nama Yesus. Engkau menjamah anak-anakmu ini. Engkau tolong anakmu ini. Berilah kekuatan kepadanya. Berilah pemahaman betapa cinta Tuhan kepadanya. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau berikan pemahaman dalam hidupnya bahwa Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Maka biarlah pengertian yang terdalam akan kasih Tuhan itu menjadi bagian hidupnya. Sehingga hamba-Mu ini juga bisa memahami perspektif kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Berkati keluarga, berkati para dokter yang menangani di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga dalam waktu Tuhan, dalam pimpinan-Mu, Engkau akan menyembuhkan saudara kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Demikian kami berdoa untuk Bapak T. Aritonang. Tuhan juga menjamah, Tuhan menolong. Agar hamba-Mu ini juga diberkati oleh Tuhan. Biarlah dia paham bahwa Tuhan sangat amat sayang. Dan Engkau juga memiliki tujuan khusus dalam kelemahan tubuh yang sedang dialami saat ini. Berkati juga keluarga agar diberikan kesabaran, hikmat yang datang daripada Tuhan. Mungkin ada jemaat yang saat ini juga sedang mengalami kelemahan tubuh yang tidak bisa kami sebutkan namanya dari depan ini. Saya mohon kepada Tuhan dalam nama Yesus, Engkau memberkati dan memberikan pemulihan. Karena sesungguhnya ya Tuhan, Engkau tabib yang ajaib dan tidak ada yang mustahil bagimu. Dan hamba berdoa Engkau memakai seluruh dokter, para perawat, hamba-hamba-Mu di bidang kesehatan untuk melayani kedua hamba-Mu ini dan seluruh jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Anak-anak kami yang sedang studi lanjut, Tuhan berkati. Seperti janji-Mu ya Bapa, bahwa Engkau memberkati anak-anak orang percaya.
Hamba berdoa dalam nama Yesus, anak-anak kami hidup takut akan Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan, biarlah sejak dini dalam proses pendidikan mereka senantiasa memberikan hati untuk melayani-Mu. Demikian yang sedang mencari pekerjaan, mencari jodoh, dan pergumulan-pergumulan lain dalam hidup anak-anak kami, kiranya Tuhan mendengarkan dan menjawab tepat pada waktunya. Yang berulang tahun minggu ini ya Tuhan, yang tertulis di warta jemaat, Tuhan Engkau berkati mereka satu persatu. Maupun yang belum tertulis, kiranya Tuhan mencurahkan segala berkat anugerah-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Mungkin ada pergumulan yang terdalam dari jemaat-Mu yang tidak bisa disampaikan kepada kami, sehingga kami terbatas memahaminya ya Bapa. Tapi kami percaya Alkitab berkata bahwa walaupun kami terbatas menyampaikan kepada Bapa, tetapi Bapa di surga sudah paling tahu dan paham apa yang kami perlukan. Karena Roh Kudus berdoa untuk kami. Saat ini ya Bapa, kami datang untuk mendengarkan suara-Mu, suara Bapa kami di surga. Karena kami sangat senang mendengar Engkau berbicara. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, agar kami pulang membawa berkat Tuhan. Hamba-Mu yang Kau utus, saya mohon kepada Tuhan, agar hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu sesuai dengan yang tertulis dengan Alkitab firman Allah. Saya mohon kepada Tuhan, Engkau pimpin hamba-Mu, supaya hamba-Mu menyampaikan dengan penuh sederhana, dan setiap orang dapat memahaminya. Hamba memohon kepadamu supaya hamba-Mu menyampaikan dengan penuh rasa tanggung jawab. Setiap perkataan, kata-kata, ilustrasi adalah ilustrasi yang berasal daripada Tuhan dan kenyataan hidup yang setiap-tiap hari yang kami alami. Berbicaralah ya Tuhan, sucikan dan kuduskan hamba-Mu yang hina dina ini, sehingga hari ini hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, Engkau dipermuliakan. Akhirnya ya Bapa, kami siap mendengarkan suara-Mu. Biarlah Engkau semakin ditinggikan Allah kami yang hidup. Kami yang ada di sini direndahkan di hadapan-Mu. Kami siap mendengarkan suara-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Semua berkata, amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita membaca Lukas pasal 13 ayat 10 sampai dengan 17. Kalau sudah mendapatkannya, kita akan baca secara bergantian atau responsoria. Saya ulang, kita membaca Lukas pasal 13 ayat 10 sampai dengan yang ke-17. Saya akan membaca ayat yang bernomor genap. Jemaat dan Bapak Ibu sekalian akan membaca ayat yang bernomor ganjil. Saya membaca perikopnya, menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham? Amin. Tema kita yang diberikan kepada saya hari ini, berbuat kasih sekaranglah waktunya. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam nama Yesus, saya sedikit mengutip pernyataan Paulus di dalam 1 Korintus pasal 13. Apa dia katakan? Bahwa sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat, sekalipun aku bisa mengusir setan, sekalipun aku bisa melakukan mujizat, jikalau aku tidak memiliki kasih, maka aku sama dengan tong yang gemerincing, yang tidak ada faedahnya atau tidak ada gunanya. Maka di akhir dari pasal itu, khususnya di ayat 13, apa Paulus katakan?
bahwa ada 3 yang paling besar, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan Paulus berkata, yang paling besar di antaranya adalah kasih. Pertanyaan saya, mengapa yang paling besar dan di antaranya adalah kasih? Ada 3 yang paling besar dan yang paling utama, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan kenapa Paulus berkata yang paling besar di antaranya adalah kasih? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Paulus ingin menunjukkan kepada kita 2 hal mengapa kasih itu yang paling besar. Alasan yang pertama, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, karena kasih satu-satunya yang menjadi pengikat hubungan di surga dan di dunia. Ketika kita ada di dunia, hanya satu definisi kata yang mengikat seluruh umat manusia, yaitu adalah kasih. Hanya satu kata yang mengikat manusia dengan Tuhan, adalah kasih. Makanya jangan heran di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Setiap Natal yang sebentar lagi kita rayakan, pasti teks ini dibacakan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya kasih yang mengikat sorga dan dunia melalui diri Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu bukan hanya itu. Di sorga nanti kita yang kalau kita di sorga, yang mengikat antara saya dengan Pak Gembala, antara saya dengan Pak Edi, antara saya dengan Pak Ajan, antara saya dengan jemaat di atas kita tidak diikat oleh apapun. Yang di sorga hanya satu ikatan, hanya satu ikatannya yaitu kasih. Mengapa? Karena orang sorga, ketika orang masuk sorga dia tidak usah lagi beriman, karena iman hanya diperlukan di dunia. Ketika orang masuk sorga, tidak lagi nanti dia memerlukan pengharapan, karena pengharapan hanya dibutuhkan di dunia. Tapi di sorga ada satu ikatan yang mengikat satu dengan yang lain. Apa itu kasih? Makanya Paulus berkata ada 3 yang paling besar, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar, yang paling fundamental di antara semua itu adalah kasih. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menyambung pemahaman itu, maka yang kedua mengapa perlu kasih? Dan Paulus menekankan di dalam 1 Korintus pasal 13. Maka kasih itu adalah karakter atau sifat eksklusif dari umat Tuhan. Itu tidak boleh dilepas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang saya maksud dengan karakter eksklusif? Karakter itu Bapak Ibu adalah ciri khas dari seseorang. Karakter saya ada tentu berbeda dengan karakter Pak Daniel. Berbeda dengan karakter Pak Pendeta Marlon. Berbeda dengan karakter Bapak Pendeta Yan Jumsebi. Berbeda. Saya punya karakter. Karakter itu Bapak Ibu Saudara adalah sifat khusus dari seseorang. Dari semua sifat khusus itu ada salah satu sifat yang eksklusif yang harus ada dalam kehidupan kita. Apa itu? Kasih. Siapapun kita mungkin ada karakter yang spesial dalam hidup kita. Yang membedakan, tapi karakter eksklusif kita. Atau saya katakan karakter yang umum dalam kekristenan, yaitu kasih. Kalau orang beragama lain, karakter eksklusif mereka adalah keadilan. Makanya jangan heran ketika agama mereka dihina, mereka turun di jalan. Apa mereka katakan? Menuntut keadilan. Kekristenan itu berbeda. Ketika Yesus kita dihina, tidak pernah turun di jalan. Apa kita katakan? Yesus berkata, kasihanilah musuhmu. Apa maksudnya? Saya buka bisa ya. Supaya tambah semangat. Apa kata Yesus? Kasihanilah musuhmu. Karena itu karakter eksklusif. Jadi kalau gereja mengatakan saya pengikut Tuhan, pengikut jalan Tuhan, berarti karakter eksklusif ini harus melekat dalam hidup kita. Harus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berikan ilustrasi dan ini kisah nyata. Ada orang kita lihat potongannya, orang ini biasa-biasa modelnya.
Tiba-tiba suatu hari dia panggil, dia bantu gereja banyak. Penasaran saya, orang ini kulihat potongannya enggak meyakinkan. Tiba-tiba saya kan suka bertanya, yang aneh-aneh kutanyakan. Kutanya sama dia, Bapak, kenapa Bapak suka menolong? Dia katakan begini, bagus sekali itunya pernyataannya. Selagi saya masih hidup di dunia, maka panggilan untuk menebarkan kasih itu harus saya lakukan. Bahkan dia sampaikan, bukan hanya orang Kristen. Orang-orang di daerah ini, Pak, boleh Bapak tanya. Mohon maaf Pak ya, dia bilang, bukan saya sombongkan, tapi karena Bapak bertanya saya sampaikan. Kalau dia nggak ada berasnya, dia ketuk pintu rumah saya. Saya katakan kepada dia, Bapak, tidak perlu Bapak pakai toga. Anda pendeta di sini. Tidak perlu Anda naik mimbar, Anda pendeta di sini. Sesungguhnya ikatan lembu ini, kan itu ya, di dalam Alkitab ya, pasang ini kami ini sebenarnya pikulaku yang kuberikan ini. Tidak perlu Anda pakai, tapi Anda pendeta di situ. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena dia sudah menebarkan kasih yang eksklusif itu, yang melekat di dalam dirinya. Dan inilah yang dilakukan oleh Bunda Teresia. Ketika dia masuk ke dalam melayani orang-orang miskin di India. Dia meninggalkan segala sesuatu. Dia pergi ke India sana. Apakah dia ditolak? Ditolak. Apakah dia disakiti? Disakiti. Tapi karena karakter Yesus yang eksklusif itu, yaitu kasih melekat dalam dirinya, itu yang menggebu-gebunya. Jadi darah dagingnya, jiwanya, itu yang membawanya untuk pergi menebarkan kasih. Hari ini kita jawab tema ini. Kalau begitu, kapan kasih itu kita buat? Bapak Ibu sekalian, ketika saya membaca teks ini, saya ulang tadi pagi. Saya katakan, Tuhan, mungkin juga aku sering kali gagal melakukan ini. Kalau kita perhatikan ayat 10, 11, 12, saya rindu hari ini pelan-pelan kita pahami firman Tuhan ini. Amin. Tidak ada kesibukan ya. Karena hari Minggu waktu untuk Tuhan. Amin. Kecil sekali suaranya. Pelan-pelan. Kalau saya dan Bapak Ibu membaca mulai ayat 10, kita tidak paham. Tapi saya mengajak kita memahaminya ayat 12. Nanti kita tarik ayat 10, 11. Bedemikianlah memahami struktur teks ini. Kenapa saya mulai dari sana? Berbuat kasih sesuai dengan tema kapan waktunya. Maka yang pertama Bapak Ibu, kita belajar dari Yesus. Alkitab berkata bahwa Yesus melihat. Di ayat 12. Alkitab berkata Yesus melihat. Bapak Ibu bisa membuka handphone, melihat semua terjemahan. Tidak ada terjemahan lain selain dari satu kata ini. Yesus melihat. Kalau begitu apa maksudnya? Yesus melihat. Bapak Ibu Saudara, saya mengutip pernyataan dari Yesus. Dalam Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23. Apa Yesus katakan? Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mungkin kita bingung terjemahan ini. Saya ingin membawa kita melihat terjemahan yang lain. Ada dua terjemahan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Terjemahan yang pertama dia katakan, jika mata kalian suci, saya ulang. Jika mata kalian suci, maka jiwa kalian akan berseri. Ini Yesus berkata. Dalam teks ini, Yesus melihat. Bapak Ibu Saudara, saya lanjutkan lagi. Tetapi jika mata kalian diliputi dengan pikiran dan keinginan jahat, maka kalian berada dalam kegelapan rohani. Itu terjemahan yang pertama. Terjemahan yang kedua,
lebih sederhana lagi. Caramu memandang orang lain menunjukkan siapa kamu. Jika kamu memandang orang dan kamu mau menolongnya, kamu akan penuh dengan terang. Saya ulang. Jika kamu memandang orang, mau menolongnya, kamu akan penuh dengan terang. Jika kamu memandang orang dengan maksud pribadi, kan ada kita menolong orang dengan maksud pribadi. Saya kasih contoh. Ada satu anak Tuhan telepon, "Pak, tolong doakan. Aku mau pergi ke rumah pejabat si ini. Tujuanmu apa? Supaya aku diterima PNS." Itu ya, maksud lain. Jika kamu memandang orang lain dengan maksud pribadi, kamu akan penuh kegelapan. Bukankah itu yang terjadi di kasus Sambo-Sambo ini? Karena semua maksud pribadi sehingga gelap mata melihat kebenaran. Coba kalau mata ini jernih, pasti para pemimpin tidak akan buta matanya melihat kebenaran itu. Tapi karena di balik itu ada faktor pribadi, maka hancurlah dan tidak ada lagi kebenaran di dalamnya. Dan jika pelita yang ada padamu sungguh-sungguh gelap, kamu mempunyai kegelapan itu. Bapak Ibu Saudara, Yesus melihat. Sekarang kita menyambung yang tadi. Kalau matamu suci, maka kamu berseri. Yesus melihat. Yang dilihat Yesus siapa? Yang dilihat Yesus ayat 11. Siapa? Seorang perempuan. Ada 3 di situ. Seorang perempuan. Ada 3 keterangan tentang perempuan itu. Yaitu 18 tahun. Keterangan waktu. Keterangan penyakitnya, dirasuk roh jahat. Keterangan kehidupannya tiap hari, bungkuk punggungnya. Pertanyaannya, siapa laki-laki yang mau menikah dengan perempuan ini? Angkat tangan. Udah 100 tahun pun gak mau menikah sama perempuan ini. Bapak Ibu bisa bayangkan perempuan model begini dilihat Yesus. Pertanyaan saya, kita kritisi teks ini. Di mana ahli Taurat yang 18 tahun mengajar itu? Kenapa mereka gak bisa melihat seperti mata Yesus? Berarti pemimpin agama waktu itu matanya tak suci. Baru pertama dilihat Yesus. Yesus sudah tahu siapa perempuan ini. Waduh, di sini ya Tuhan, mungkin kadang-kadang saya gagal di sini. Hanya sekali bertemu dengan Yesus. Yesus sudah tahu perempuan ini 18 tahun. Selama ini mana tokoh-tokoh rohani? Selama ini mana ahli-ahli Taurat? Selama ini mana penatua-penatua orang Yahudi? Kemana mereka? Mereka tidak mampu melihat seperti yang dilihat Yesus. Makanya banyak orang Kristen, Bapak Ibu, punya mata tapi tak bisa melihat. Kenapa? Karena perspektif seseorang itu menentukan tindakannya. Perspektif seseorang menentukan tindakannya. Bapak Ibu, sedikit saya teliti dalam pendekatan psikologi. Saya membaca buku yang ditulis oleh seorang pakar psikologi. Buku ini sudah lama, 1981 ditulis. Ada 3 anak Tuhan yang meneliti sisi perempuan dalam psikologi. Ternyata perempuan itu mereka teliti usia 18 sampai 80 tahun. Berarti lintas umur. Apa sih kebutuhan mendasar perempuan dalam hubungan sosial? Itu temanya. Mereka menemukan bahwa yang pertama, bahwa perempuan itu butuh yang disebut dengan keintiman antara satu dengan yang lain. Makanya perempuan itu suka yang namanya rapat di dalam rapat. Bapak Ibu sudah pernah ikut rapat?
Makanya Bapak Pendeta, kalau ada majelis perempuan, mereka jangan satu tempat, diselang-seling. Laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki. Jangan perempuan 3 orang, 4 orang di situ. Karena ada rapat sendiri. Bapak membahas anggaran, dia bahas bawang. Kenapa? Karena memang perempuan itu atau wanita suka bicara, intimasi. Ya, itu sudah diteliti. Yang kedua, perlu yang disebut dengan saling tolong menolong. Itu perempuan, ya, saling tolong menolong, dia tolong. Ya, makanya perempuan itu kalau nggak ada di dompetnya uang, stres dia. Karena dia ingin tolong, dia ingin beli walaupun memang ini ya. Yang ketiga, perempuan itu menurut penelitian suka diberi pengakuan. Makanya perhatikan, jangan dianggap sombong ibu-ibu kalau misalnya ada sedikit cap yang dibeli di pasar harga 7.000 dipasang di sini begini-begini depan suaminya. Itu biasa. Hanya 7.000 ya. Itu biasa. Mengapa? Dia ingin diakui. Kalau nggak dibilang suaminya cantik, maka 11 kali dia bolak-balik. Begitu. Itulah kebutuhan perempuan secara psikologi dalam hubungan dengan konteks sosial. Coba bayangkan perempuan ini. Bungkuk. Kapan dia diakui? Padahal itu kebutuhannya. Dia dirasuki roh jahat. Kapan dia bergaul? Saya sudah bisa bayangkan kalau saya pribadi 18 tahun. Saya tidak diakui secara kultural. Budaya saya, sosial saya. Bahkan dalam hubungan di dalam spiritual pun saya tidak diakui. Bayangkan perasaan saya Bapak Ibu Saudara. Nama saya saja mungkin di adat tidak disebutkan. Saya pasti marah. Karena itu adalah sebuah kebutuhan. Tapi perempuan ini Bapak Ibu Saudara 18 tahun. Dia menderita, tidak diterima, ditolak. Bayangkan penderitaan itu. Tapi Yesus melihat, disinilah kuncinya. Maka yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kapan kasih dilakukan? Sekarang waktunya, berarti kita butuh mata seperti mata Yesus. Sensitif pada lingkungan sekitar. Sensitif kita Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita ayat 10 kita geser. Bisa enggak Yesus enggak sensitif? Mungkin kalau aku Yesus waktu itu, aku pasti enggak sensitif. Mari kita baca ya. Ayat 10 dia katakan pada suatu kali Yesus sedang mengajar. Saya ingin menjelaskan supaya kita paham ayat 10 ini. Pada suatu kali ketika Yesus sedang mengajar, Bapak Ibu tahu dah, guru dalam konteks waktu itu bukan zaman kayak guru zaman sekarang, di-SK-kan oleh bupati. Guru dalam konteks ini, waktu itu guru itu seorang murid mencari guru. Berarti murid itu mencari guru yang paling populer. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus, keterangan waktu pada suatu kali Yesus, itu keterangan membuktikan bahwa Yesus berkali-kali berkhotbah. Yesus berkali-kali mengajar. Berarti Yesus sedang populer. Pengkhotbah KKR yang kenamaan. Berkhotbah di mana saja, diterima di mana saja. Alkitab berkata sedang mengajar di sini. Bisa diterjemahkan sedang berkhotbah. Di salah satu rumah ibadat. Bapak Ibu Saudara. Walaupun dia tenar. Yesus tak pernah merasa diri besar. Salah satu faktor kenapa kita tak sesensitif Yesus melihat keadaan. Karena kita menilai diri kita besar. Ketika saya baca ini saya mohon ampun ya Tuhanku. Kalau aku melekatkan dalam diri saya hal-hal yang membuat saya besar. Mengapa para pemimpin bagi bangsa ini tidak bisa melihat dan sesensitif Yesus?
Kenapa? Karena dia menilai dirinya besar. Itulah yang disebut dengan penyakit megalomania. Megalomania artinya Bapak Ibu Saudara adalah sebuah penyakit di mana seseorang menilai dirinya besar disebabkan oleh faktor mungkin karena jabatan, mungkin karena kekayaan, mungkin hal-hal lain. Tapi Yesus di sini dia populer. Saya sudah katakan tadi, kalau saya sepopuler Yesus, pasti saya juga akan membanggakan, oh saya hebat. Perhatikan pendeta-pendeta besar. Ketika dia berkhotbah banyak sekali jemaat. Pertanyaan saya, dia sempat gak mengunjungi orang yang paling miskin di gereja itu? Perhatikan Yesus di sini. Sensitif lewat orang yang paling miskin. Lewat orang yang dibenci. Lewat orang yang ditolak secara adat. Secara budaya. Konteks sosial. Tapi Yesus melihat. Amin Bapak Ibu. Ada seorang ibu ketika saya khotbah di Pekanbaru. Bulan Desember yang lalu Tuhan izinkan saya berkhotbah. Tidak tahu mungkin waktunya Tuhan. Saya selesai khotbah jam 11:30. Yang konseling sampai jam 3 subuh. Sehingga saya seperti dokter Silitonga lagi banyak masuk aja jadi konseling sekaligus. Kan udah ngantuk saya. Maksa pula di konseling Pak, didoakan Pak. Ya. Habis itu saya tidur karena besok pagi jam 7 saya harus khotbah di GPN di Pekanbaru. Diketok pintu. Pak, ada yang mau didoakan. Jam 5 aku bangun. Didoakan. Dalam hati saya sebenarnya hati kecilku. Tuhan aku capek. Capek. Besoknya begitu, sorenya begitu. 3 hari di Pekanbaru langsung sakit saya. Ku telepon istriku. Mereka kan gak pakai masker, gak kayak kita di sini. Ku telepon istriku, aku sakit. Terus yang aku takuti, aku gak bisa pulang. Kan naik pesawat dibeli sama panitia. Loh kalau gak bisa aku naik pulang, naik pesawat, nanti aku naik bis. Coba bayangkan aku naik bis, Bapak Ibu dari Pekanbaru udah capek. Tapi puji Tuhan, demam tinggi, saya pikir aku kena COVID. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Harus seperti mata Yesus. Ibu ini bilang sama saya begini. Langsung ini, Pak, aku sakit hati sama pendetaku. Weh, macam mana kau sakit hati sama pendetamu? Udah langsung terbuka mataku, kupikir sama saya sakit hati dia. Kenapa kau sakit hati sama pendeta? Memang tuh sebentar-sebentar dia ke gereja ini, sebentar-sebentar dia ke gereja ini. Kutanya juga. Saya bilang sama dia to the point. Aku kan pendeta pengkhotbah jadi ini langsung to the point aja. Ibu juga macam kutu loncat sana sini bergereja. Enggak boleh, enggak suka sama pendeta ini pergi ke gereja lain. Enggak suka sama pendeta ini pergi ke gereja lain. Kayak macam kutu loncat aja ibu. Itulah Pak. Oke, ceritalah. Mohon maaf kebetulan ini saudara kita dari suku Tionghoa. Ya, dia bawa sedikit mie. Mie. Oke, kita makan sambil ini. Dia katakan, kenapa kau sakit hati? Jadi begini. Bapak pendetaku itu waktu kami latihan singers katanya. Kemudian bapak pendetaku dia kasih sama kami makanan yang sudah basi. Macam mana pula kau katanya. Sakit hati. Dan sebagainya. Kemudian dia bilang lagi. Tapi saya juga harus objektif menilai. Memang kulihat orang yang model seperti ini juga bermasalah. Dia sampaikan begini. Iya Pak, Bapak pendeta kami. Kalau pas giliran orang kaya itu yang dijadikan singers. Pas anakku gak dijadikannya singers katanya. Ku bilang, ya macam mana pula kalian itu. Gak kuurus sampai ke gerejamu. Tapi dengar firman. Kau juga bertobat. Dia bilang, bertobat dulu ibu. Ya, oke Pak. Ku doakan dia. Gak tahu memang ku teleponin lagi gimana ini ya sekarang.
Bapak Ibu Saudara perhatikan baik. Yesus tak seperti itu. Yesus melihat sensitif. Bapak Ibu, suatu hari saya ditegur sama istriku. Saya nggak tahu saya ini sok-sokan atau gimana Pak Pendeta. Tapi aku lihat di Tanjung Enim itu ada ibu-ibu yang bawa anaknya. Kemudian anaknya ini minta. Kemudian hujan, saya bilang sama dia, "Nak, kau ikut makan. Kebetulan ulang tahun anakku ini, ya sekali-sekali makan di luar pecel lele lah." Makan dia bawa saudara-saudaranya yang lain. 1, 2, 3. Dalam hati saya nelan ludah juga saya. Kita enggak setebal Pak Edi. 1, 2, 3, 4, 5, 7 Pak Pendeta. Istriku main kaki. Panjang kakinya bos. Saya diam. Karena memang istri saya itu cocok menteri keuangan yang baik. Selain Sri Mulyani. Ya, oke. Dia bilang, "Kenapa Bapak kasih makan itu?" Saya bilang, "Kasihan aku tadi." Bapak Ibu Saudara sensitif. Ketika dia makan, ada satu anak itu yang membuat saya dan anak saya langsung belajar. "Om, terima kasih ya." Kutanya, "Di mana papa mamamu?" "Papa mama saya nggak ada. Kami diajak makan ya." Satu orang di antara yang 7 mengucapkan terima kasih. Ada gunanya untuk anakku. Saya katakan, "Lihat dia. Hari ini papa kasih makan dia, nggak ada papa mamanya. Makanya kau banyak makan." Ada anak saya nomor 2 ngasih makannya susah. Seperti menyuapin Kaisar Romawi. Banyak makan dia. Bapak Ibu sensitif. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya melihat di ayat yang ke-11. Ketika dia lewat, Yesus ini kita belajar dari Yesus bahwa dia sangat peka dan sensitif menganalisis lingkungannya. Mengapa tadi pintar? Karena mata kita. Sekali lagi Bapak Ibu ya, mata kita ini, hati nurani kita ini harus bersih dan suci. Sehingga kita mampu menilai sesuatu. Saya kasih contoh. Beberapa hari yang lalu adik saya di kampung laki-laki tanya sama saya, "Bang, kenapa abang di Facebook komentari ngomong Facebooknya tulang dari bapak saya?" Artinya bapak saya punya paman. "Kenapa? Jangan lagi, kita tidak punya hubungan dengan dia." Kutanya sama dia, adik saya itu. "Kenapa enggak punya hubungan, Dek? Pokoknya kalau ada apa-apa dengan kita, tak undang, kita tidak undang. Dan mereka juga jangan undang kita." Bapak Ibu perhatikan kata-kata itu. Tapi saya bilang sama dia, "Dek, yang berkelahikan kau, mama, dan lain-lain. Kalau saya belum berkelahi dengan tulang kita itu, paman kita itu. Dan saya dibesarkan dan studi belajar Alkitab bukan untuk memusuhi orang, tapi mengasihi orang. Suatu kali saya pulang ke Nias, kalau kau nggak datang ke pesta yang diadakan, aku pasti datang. Karena aku dipanggil untuk melayani." Langsung diam dia. Kadang-kadang kita begitu Bapak Ibu ya. Kalau jemaat di sini puji Tuhan enggak seperti itu. Jemaat di kampung kami yang banyak. Ada salah sedikit, enggak mau ku datang di pesta itu. Sebenarnya itu hanya masalah jambar. Tak sesuai dengan keinginan. Terus kenapa dihubung-hubungkan antara daging babi dengan kerajaan sorga, bos?
Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang omongan di lapo. Kadang-kadang omongan di perusahaan. Itu juga diikut-ikutkan dengan omongan hubungan antar sesama. Hati-hati kita sensitif soal ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat 12 dan 13. Yesus bukan hanya sampai mengamati. Ini mantap ini Tuhan Yesus. Ayat 13 ya. 10, 11, 12 tadi kita sudah bahas. Sekarang ayat 12, ayat 13 ya. 12 saya baca. Ketika Yesus melihat perempuan itu. Nah ini yang luar biasa. Ia memanggil. Apa yang dilakukan Yesus di sini? Ia memanggil dan ia berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Bapak Ibu perhatikan ini luar biasa. Teks di atas berkata perempuan. Sampai kepada Yesus. Yesus melihat dengan mata yang suci. Berubah perempuan itu menjadi ibu. Luar biasa Yesus ini. Ketika dia lewat, orang lain berkata itu perempuan. Yesus melihat, dipanggil. Setelah dipanggil bukan perempuan dia katakan. Tapi dia panggil, "Hai ibu." Waduh. Dia tak menyebut nama, tapi dia sebut, "Hai ibu." Betapa Yesus merendahkan hati di hadapan perempuan yang butuh pertolongan. Yang kedua Bapak Ibu, kasih sekarang waktunya. Yaitu harus kita ekspresikan kasih itu. Dengan berempati. Yesus pernah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Berkali-kali saya berikan ilustrasi ini. Dan saya ulang lagi di sini. Saya berikan contoh. Ketika Pak Alex pergi ke Mentawai, naik mobil RPM warna biru mobilnya. Pak Alex bawa koper, maka taruh di mana? Di bagasi, Pak. Saya mau tanya kepada kita. Pak Alex ini tidak seperti manusia biasa. Maka dia katakan, "Saya tidak mau taruh koper saya ini di bagasi." Tapi dia bawa kemana-mana. Kopernya ini. Taruh di kepala. Pertanyaan saya. Kira-kira apa pendapat kita tentang Pak Alex? Paling tidak dia ini. Yang pertama itu. Kata orang. Yang kedua. Orang yang punya beban, meskipun di jalan tol, yang sebelahnya pasti salah. Kenapa? Ada beban, senggol dikit, salah bos. Apalagi kalau ada lubang, tekan ke bawah, naik lagi ke atas. Beban. Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu." Tapi kadang-kadang, hanya keletihan yang kita berikan kepada Yesus. Yang lesunya kita simpan sendiri. Bapak Ibu Saudara. Perempuan ini dia katakan. "Marilah kepadaku." Sangat letih. Sangat lesu perempuan ini. Memang betul sih Bapak Ibu. Ada juga kulihat jemaat. Waktu saya pergi ke Lampung beberapa bulan yang lalu. Bapak ini pas lagi harga sawit turun, suka nelpon pendeta. Pas harga sawit naik, enggak diteleponnya pendeta. Aku juga heran. Diteleponnya aku beberapa bulan yang lalu, harga sawit turun. Kucandain dia memang Pak Pendeta. "Pak, doakan sawit turun." Ku bilang sama dia,
Aku bukan menteri BUMN. Ya, kita ini kan sedang letih-letihnya sekarang ya. Sawit turun, itu kan persoalan itu. Sawit turun, semua naik. Hanya 2 yang turun, harga sawit dan air mata. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Yesus memanggil artinya berempati. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Yesus tak pernah melihat status. Yesus berkata, ini dia. Orang sakit, kemudian ada yang mengatakan penyakitmu sembuh, kayak diberikan 1 kilo emas. Karena dia sembuh. Karena harta yang paling besar ternyata kesehatan. 2 bulan yang lalu aku masuk rumah sakit Pak Edi. Selesai khotbah di Lampung, khotbah di Palembang. Waduh sakitnya minta ampun. Kutaan aja Pak Pendeta. Ternyata di ususku ada nanah. 1 mangkok. Mantap juga usus saya ini ya. Dioperasi aku. Di situ aku tahu kesehatan itu nomor 1. Langsung kuangkat tanganku. Tuhan, aku lagi tidak banyak mau makan lagi banyak makan saksa. Karena setiap kali aku makan saksang Pak Daniel, menggunung Pak. Kalah Gunung Sitoli. Ibaratnya menggunung begitu, kucing lompat pun ambil ancang-ancang Pak. Ancang-ancang 10 meter, dia bisa lompat dia. Kaki belakang masih nyangkut. Begitulah istilahnya. Saking banyaknya. Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu sudah sembuh." Bapak Ibu ada 2 makna di sini. Makna yang pertama, kata-kata Yesus adalah sumber kehidupan. Kasih Bapak Ibu bukan hanya kita memberi, tapi lewat kata-kata kita. Kata-kata harus menjadi sumber kehidupan. Ada yang datang salah satu kawan saya, mungkin karena sama-sama teman lah ya, sahabat. Dia mengunjungi saya. Dia berikan penghiburan. Biasalah kami sesama hamba Tuhan, kadang-kadang juga saling bercanda. Dia bilang, "Feb, di kampung saya ada yang penyakit model kau ini. 7 hari di rumah, udah itu lewat." Bapak Ibu tahu, waktu dia bilang itu, aku ingat istriku masih muda. Bapak Ibu perhatikan. Teman sih teman, tapi jangan ngomong seperti itu, bos. Kata-kata Yesus ini, kata-kata sumber kehidupan. Bukan sumber bulian. Dibuli. Anak saya pulang. Sidom itu. Jadi ditanya, "Kau waktu main bola itu," saya bawa main bola, habis itu enggak kusuruh lagi main bola. Digituin anak gua. "Kau orang Batak?" "Bukan, orang Nias." "Orang Batak sama orang Nias itu sama." Terus pelan-pelan katanya, "Pak, aku dibilang Nias babi, Nias babi." "Batak babi, Batak karena makan babi." Kau bilang, ku ajarin anak, kalau ada yang ngomong itu sama kau, bilang Yesus sudah pernah mengusir setan dalam babi. Dan setan itu kami makan melalui babi. Kau pun kumakan. Karena begitu dia. Dibully bos. Ya. Kenapa? Amsal 10 ayat 11 berkata, mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Jadi mulut kita ini Bapak Ibu sumber kehidupan. Jadi memang hati-hati kita ngomong ya sama anak dan istri.
Kadang-kadang kita bilang, kita cerai. Hanya masalah sedikit udah langsung bilang cerai. Di kekristenan mohon maaf. Tidak boleh keluar kata cerai walaupun itu hanya dalam kata canda. Konteks canda. Cerai itu didefinisikan adalah kutuk. Tak boleh. Amin ya. Ini pengajaran harus saya sampaikan apa adanya. Berkelahi tinju-tinjuan di situ, main gulat-gulatan gak apa-apa. Tapi jangan sampai keluar kita cerai. Gak boleh. Kalau ada yang seperti itu cepat-cepat datang sama penggembala diputuskan. Sekarang sih enggak, tapi tunggu di anak cucu yang akan terima. Kekristenan tak boleh keluar kata cerai. Silakan berkelahi tinju sana sini. Bila perlu di ring di rumah itu dibuat. Tidak masalah. Tapi jangan sampai keluar kita cerai. Tidak boleh. Karena itu kata-kata kutukan. Bapak Ibu Saudara. Yang kedua. Makna marilah. Yesus meletakkan. Kata-kata itu adalah kata-kata pengembalaan. Ternyata kata-kata orang percaya itu menggembalakan banyak orang. Bapak Ibu. Amsal 10 ayat 21. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Bapak Ibu Saudara, menggembalakan. Menggembalakan itu artinya apa? Menghimpun, memberikan makan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan aku, ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Dan sebagainya. Menggembalakan, menghimpun, menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak pernah takut bahaya. Menggembalakan itu memberikan dorongan, jangan takut bahaya. Sebab kamu besertaku ya. Aku melindungimu ya, gadamu dan tongkatmu yang akan melindungi aku. Itu definisi gembala yang paling ideal di dalam Mazmur 23. Jadi kata-kata kita itu seperti Yesus, menggembalakan banyak orang. Reaksi yang ketiga adalah Yesus meletakkan tangannya. Ini dia. Di ayatnya yang ke-13 itu, lalu ia meletakkan tangannya. Kemudian terjemahan lain artinya Yesus menjamah perempuan itu. Seluruh tokoh-tokoh agama tak ada yang berani menyentuh perempuan ini. Tapi perhatikan. Yesus menyentuh, Yesus menjamah perempuan ini. Dan dia berkata, engkau akan sembuh. Akhirnya dia sembuh. Bapak Ibu, itu yang disebut dengan tindakan nyata. Tindakan nyata ini berbeda-beda Bapak Ibu ya. Sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kapasitas saya sebagai hamba Tuhan, maka tindakan nyata saya mendoakan orang lain, mempastoral orang lain, mengunjungi orang lain, tidak membeda-bedakan status orang lain, menghargai orang lain, membawa orang itu untuk datang kepada Yesus. Itu saya. Mungkin juga seperti Pak Sinaga, dia di rumah sakit waktu itu, dia tolong orang untuk masuk ke kamar. Waktu itu saya nggak punya kamar, pasti telepon Pak Sinaga, dia tunjukkan masuk kamar ini ya. Luar biasa juga kekuasaan Pak Sinaga ini. Pak Edi beda, Pak Hajan beda, semua beda. Makanya jangan tunggu, sesuai kapasitas kita Tuhan memakai kita. Amin. Karena Tuhan pakai kita sesuai dengan bidang kita. Seperti Pak Tambunan dipakai ngurus sertifikat tanah. Disitulah sertifikat tanah, tidak ditunda-tunda. Jangan tunggu Tuhan Yesus datang baru ngurus sertifikat tanah. Seperti itu. Sesuai dengan kapasitas dan profesi kita. Bapak Ibu, sebenarnya ada ayat 14, 15, 16, 17. Tapi mengingat saya sudah khotbah sejam. 4 ayat ini kita lanjutkan di lain waktu. Amin. Sebenarnya masih ada 4 ayat. Kalau kurang jelas nanti dibahas di kelas meeting.
Tanyakan aja ke Pak Gembala. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah belajar firman-Mu, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, berbelas kasihan kepada banyak orang, sensitif melihat dengan mata Tuhan, dan dengan tindakan yang nyata kami ekspresikan kasih itu, karena itu adalah karakter yang eksklusif dalam hidup kami. Terima kasih firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Tuhan, ampuni hamba kalau tidak sederhana hamba sampaikan. Saya mohon Engkau terjemahkan dalam hati jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Terima kasih Engkau telah berfirman kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua berkata amin. Jemaat yang kasih Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian bertumbuh dalam kasih, kita nyanyikan ini dengan sukacita. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Sebagai saudara seiman, sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama, kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama, doa yang besar tak menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sosok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama, doa yang besar tak menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sosok hari esok,
tutup ibadah kita dengan doa Bapa kami kepada Allah puji dan berkat nanti oleh Bapak Pendeta Arisman. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Saja Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bagi Dia segala pujian. Silakan duduk dan saat teduh. Amin. Demikian persekutuan kita pada hari ini, Bapak Ibu. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kami persilakan Bapak Eliab untuk menyerahkan kenang-kenangan ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Fevriaman. Silakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Makasih pelayanannya Pak. Selamat hari Minggu.